Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi, teman kamu, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Kali ini saya sangat bergembira sekali seperti biasa, saya sangat berbahagia sekali. Kenapa? Karena di hari ini, di hari yang baru ini, saya ingin memberikan kepada kamu sebuah video atau audio yang sudah banyak sekali di-request oleh sahabat Pagar Kehidupan. Betul, kalau saya sering melihat di bagian komentar video-video yang saya publish atau saya tayangkan di YouTube, banyak sekali sahabat Pagar Kehidupan yang kerap kali menanyakan hal-hal yang akan saya bagikan ini. Kali ini kita akan bicara apa mas bro? Kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah rahasia mengenai pria dan wanita yang paling benar. Betul sekali, rahasia pria dan wanita yang paling benar. Kalau saya dengarkan dari kamu semua belakangan ini, kamu itu adalah seorang dukun yang sejati loh. Loh kok enak aja mas bro gue dibilang dukun? Bener, kamu suka menjadi dukun secara tidak sadar. Maksudnya begini, banyak teman-teman saya di sahabat Pagar Kehidupan terutama, yang mereka salah menafsirkan lawan jenis mereka dengan tafsiran-tafsiran yang ada di kepala mereka sendiri. Coba, sebelum kita mulai, saya tanya dulu nih, berapa banyak sih di antara kamu, wahai para pria, yang mengatakan bahwa wanita itu semuanya matre, hanya mau sama cowok kaya atau cowok ganteng? Siapa? Banyak ya? Dan sekarang saya tanya dengan para wanita, berapa banyak sih di antara kamu, para wanita, yang menganggap semua pria itu playboy, atau kurang ajar, atau tidak bisa dipercaya? Berapa banyak? Kalau kamu mungkin mulai tersenyum, bisa jadi kamu adalah tersangka yang saya maksud sebagai dukun. Seorang dukun yang kerap kali berusaha meramal lawan jenisnya dengan tafsiran-tafsiran yang salah yang ada di kepala kamu. Ya, nah oleh karena itu nanti setelah kamu mendengarkan video ini, saya minta tolong jangan lagi menjadi dukun ya. Nah sekarang tanpa banyak basa-basi, kita langsung menuju pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang mengenai rahasia pria dan wanita adalah begini. Mas bro, bisa nggak sih yang namanya pria dan wanita itu disederajatkan atau disamakan? Bisa nggak ya? Bisa nggak sih? Tidak bisa. Begini. Sebelum kamu marah, sebelum kamu ngotot, dengarkan penjelasan saya dulu ya. Pria dan wanita itu memang berbeda dari sananya. Pria dan wanita tidak bisa disamakan dan tidak akan pernah bisa. Contohnya begini. Kalau kita bicara soal fashion aja, saya punya cerita lucu nih. Kalau bicara masalah fashion atau masalah penampilan, perempuan dan pria itu sangat berbeda loh. Berbedanya seperti ini. Wanita, mereka suka berpakaian mini karena menurut mereka dengan berpakaian mini ke mall itu trendy, itu cantik, dan itu praktis. Sementara di pikiran pria, ketika melihat wanita berpakaian mini dimanapun mereka berada, pria akan menganggap bahwa wanita ini mempersilahkan dirinya untuk dijamah oleh pria. Lihat. Kita baru membicarakan perbedaan masalah pola pikir mengenai penampilan atau fashion saja, pria dan wanita sudah berbeda. Itu baru masalah fashion. Bagaimana dengan masalah pekerjaan? Ada beberapa wanita yang menuntut bahwa kalau gue sebagai wanita boleh dong bekerja seperti sama seorang pria. Boleh-boleh saja, cuman harus dikasih tahu bahwa pria dan wanita punya loh satu perbedaan besar yang memang mereka tidak bisa disamakan. Perbedaannya adalah seperti ini, tolong dengarkan baik-baik. Pria lebih didominasi oleh sesuatu hal yang bersifat logika. Sekali lagi, pria di dalam mengambil keputusan selalu didominasi oleh suatu hal yang bersifat logika atau logis. Sementara perempuan di dalam mengambil keputusan selalu mengandalkan emosi atau perasaan mereka. Dua hal yang berbeda ini saja jelas akan berbeda dalam hal cara mereka bekerja. Taruhlah kamu punya bos seorang laki-laki. Seorang bos laki-laki tidak akan pernah bisa sama apabila kamu dipimpin oleh seorang bos perempuan. Walaupun mereka cara kerjanya sama-sama bagus, tapi kamu sebagai karyawan yang pernah punya bos laki dan perempuan, saya jamin pasti kamu pernah merasakan perbedaan antara punya bos laki-laki dan punya bos perempuan. Betul atau enggak?
Kenapa bisa begitu? Karena laki-laki mengambil keputusan berdasarkan logika, sementara perempuan selalu mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau emosi mereka. Itu perbedaannya. Laki sekali mengambil keputusan itu pasti, perempuan bisa loh keputusannya berubah di tengah jalan. Bener kan? Nah, percaya atau enggak, saya sering kali teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti ini dari para sahabat pagar kehidupan. Pertanyaannya gini, aduh mas bro, kenapa ya laki-laki kok nggak pernah peka? Kita tuh udah berusaha gitu nunjukin bahwa kita tuh suka sama dia. Kita tuh udah berusaha menunjukin apa gitu yang kita mau, tapi kok mereka tidak pernah peka ya sama kita ya? Kamu pernah nggak menanyakan hal seperti itu mungkin kepada orang-orang yang kamu curhatin? Kalau kamu pernah, itu salah satu pertanda bahwa kamu adalah wanita tulen. Kenapa? Karena wanita itu dan pria sama-sama punya keinginan, tapi keinginannya berbeda. Contoh, perempuan kepengen laki-laki itu mengerti apa mau mereka tanpa harus mereka ngomong. Sementara laki-laki, mereka pengen pasangan mereka kalau mau sesuatu bilang dong. Bener apa enggak? Sekali lagi ya, saya ulang nih biar lucu nih. Ini seru nih. Perempuan punya keinginan supaya pasangannya tahu akan sesuatu hal yang dia mau tanpa harus dia ngomong. Itu perempuan. Sementara laki-laki kepengen pasangannya tuh kalau mau sesuatu ngomong dong, jangan diem aja. Itu perbedaan antara keinginan laki-laki dan perempuan. Betul atau enggak? Iya kan? Nah, dari dua perbedaan keinginan aja, saya sering kali melihat laki-laki dan perempuan itu berantem loh. Berantemnya pasti masalah itu. Perempuannya nunjuk laki-lakinya nggak peka, laki-lakinya nunjuk ke perempuan bahwa emangnya gue dukun. Betul apa enggak? Iya kan? Nah, kalau dari dua hal ini saja yang merupakan fakta, kamu sudah bisa meyakini bahwa memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ada satu lagi perbedaan yang lucu dari laki-laki dan perempuan yang mungkin bisa membuat kamu sedikit tertawa. Perbedaannya adalah begini. Kalau kamu lagi reuni atau kamu lagi kumpul dengan teman-teman kamu sadar nggak sih bahwa kelompok yang paling cerewet itu adalah kelompok yang paling banyak perempuannya? Sementara kelompok yang paling diem itu adalah kelompok yang paling banyak laki-lakinya. Kalau kamu sebagai laki-laki pengen pusing 7 keliling gampang. Kamu berada di kelompok perempuan, kamu pasti pusing. Bukan pusing karena kamu ditabokin, bukan. Kamu pusing karena memang perempuan, cara ngomongnya lebih cepat dan lebih ribet dibandingkan laki-laki. Kalau mereka lagi ngerumpi, lagi ngegosip, coba deh. Kamu berada di tengah-tengah mereka, pasti kamu pusing. Taruhan sama saya. Bener apa enggak? Betul kan? Dan bagi perempuan, kalau kamu ingin bingung, coba deh kalau kamu ingin bingung, sekali-sekali bingung, kamu ngumpul dengan pergaulan cowok. Cowok tuh kalau udah ngomong, emang omongannya simple, tapi sekalinya ngomong, pasti to the point. Kalau lagi pengen ngomongin yang jorok-jorok, yang jorok-jorok. Kalau lagi ngomongin politik, ya politik. Beda sama perempuan. Perempuan itu pengen ngomongnya A, tapi dibawa dulu ke Z. Dibawa dulu ke X, dibawa dulu ke T, dibawa dulu ke D. Betul apa enggak? Kalau kamu ketawa, berarti kamu ngerasa. Betul kan? Itulah perbedaan pria dan wanita. Nah oke mas bro, sekarang gue udah paham banget bahwa memang pria dan wanita itu berbeda. Lantas apakah dengan perbedaan wanita dan pria ini yang membuat wanita dan pria ini kerap kali berseteru atau bertengkar? Jawaban saya adalah tidak selalu. Begini, dalam hidup kita teman-teman ada sebuah mitos mengenai pria dan wanita yang harus dihapus atau harus diluruskan. Mitosnya apa mas bro? Mitosnya adalah begini, kamu berpikir bahwa kamu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, kamu harus menjadi manusia yang sempurna. Mitos yang mengatakan bahwa kamu harus menjadi pria dan wanita yang sempurna inilah yang membuat kamu selalu tidak pernah merasa cukup. Betul atau enggak? Kamu merasa pasangan kamu harus tahu segalanya dong. Kalau pasangan kamu tidak tahu segalanya berarti bukan pasangan gue. Atau mungkin kamu minder. Kenapa lu minder bro? Gue minder bro karena gue gak sempurna buat cewek gue. Apapun yang mengatasnamakan kesempurnaan itu mitos. Dan itu yang pertama kali kamu harus hapus di pikiran kamu, bahwa pria dan wanita itu harus sempurna, itu mitos dan itu salah besar. Oke mas bro, gue sadar bahwa memang wanita dan pria itu tidak harus sempurna karena itu mitos, itu betul sekali.
Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa menjadi seorang pasangan, atau mungkin gimana caranya kita bisa menjadi seorang pria atau wanita idaman bagi orang lain. Nah, sekarang ini yang paling penting. Saya mohon kamu untuk lebih fokus lagi teman-teman mendengarkan saya, karena saya akan menjabarkan sebuah fakta yang tidak dibuat-buat mengenai bagaimana caranya kamu bisa menjadi pria idaman dan wanita idaman. Kita mulai bagaimana caranya menjadi pria idaman menurut pola pikir saya. Pertama gini, banyak pria-pria salah jalan karena mereka berpikir perempuan hanya tertarik kepada kegantengan cowok. Sekali lagi, banyak pria salah jalan karena mereka berpikir bahwa yang dicari cewek itu adalah kegantengan fisik seorang cowok. Saya tidak mengatakan bahwa wanita tidak suka cowok ganteng. Wanita suka dengan cowok ganteng, tapi bukan itu yang membuat wanita tergila-gila. Nah, hal yang membuat wanita tergila-gila, wahai para pria, adalah beberapa hal yang akan saya bagikan berikut ini. Pertama, wanita akan sangat tergila-gila kepada seorang pria yang memiliki isi kepala brilian. Sekali lagi, wanita lebih menggilai isi kepala seorang cowok dibandingkan fisik seorang cowok. Mungkin bahasa gampangnya begini, percaya atau enggak wahai para pria, isi kepala lu lebih dilihat dan lebih memikat dibandingkan fisik lu bagi seorang perempuan. Sekarang saya tanya nih bagi seorang perempuan, mungkin bagi para perempuan yang mendengarkan suara saya ini, saya tanya dulu sebuah pertanyaan, tolong kamu jawab dalam hati ya. Pertanyaannya adalah begini wahai para perempuan, bener gak sih kalau menurut saya bahwa yang paling seksi dari seorang laki-laki itu adalah kecerdasannya, isi kepalanya, dan wawasannya? Wahai para wanita, apakah kamu setuju dengan pendapat saya itu? Kalau kamu setuju, berarti saya benar. Bahwa memang betul, selama ini yang saya lihat dan saya rasakan, pria yang paling bisa digilai perempuan adalah pria yang memiliki wawasan dan isi kepala yang brilian. Itu yang pertama. Kalau sekarang kamu sering ke salon untuk mani-pedi, wahai para pria, sering ke salon mungkin menata rambut, menata mungkin kulitnya diperhalus segala macam, saya hanya mohon stop. Tolong stop, karena itu akan membuang-buang waktu saja. Karena yang paling-paling digilai perempuan adalah wawasan kamu, pola pikir kamu, isi kepala kamu terlebih dahulu. Tapi mas bro, kalau misalnya begitu nanti gue rambutnya berantakan gak apa-apa. Begini, kamu tetap harus ngurus diri. Tapi ya jangan berlebihan juga, jangan sampai ngeluarin duit kayak perempuan. Wawasan kamu diperbaiki, tunjukkan isi kepala kamu kepada dunia, maka wanita pun akan mengantri untuk menjadi pasangan kamu. Nah, itu baru yang pertama, yaitu isi kepala. Ada lagi yang kedua, wahai pria, yang harus kamu lakukan seandainya kamu ingin menjadi pria idaman. Apa itu mas bro? Perhatikan kepekaan kamu akan sesuatu hal. Sekali lagi, perhatikan kepekaan kamu akan sesuatu hal. Waduh mas bro, kan gue bukan dukun. Bukan. Kepekaan yang saya maksud bukan kamu menebak-nebak wanita maunya apa. Kepekaan yang saya maksud adalah jadilah orang atau pria yang lebih peka terhadap suatu hal yang disebut cinta kasih. Kamu pernah ngeliat gak sih perempuan itu suka banget sama laki-laki yang akrab sama anak kecil? Kamu pernah ngeliat gak perempuan yang suka banget sama laki-laki yang sayang sama binatang? Kenapa perempuan suka dengan laki-laki seperti itu? Karena menurut perempuan, laki-laki yang seperti itu kepekaannya bagus. Dan laki-laki yang peka itu juga salah satu tipe yang dicintai atau dicari oleh banyak perempuan. Ya, jadi buat kamu laki-laki yang selama ini terlalu cuek, coba cueknya dikurangin, latihlah diri kamu untuk peka. Paling enggak, pekalah terhadap diri kamu sendiri. Jangan jadi orang yang cuek dengan diri sendiri. Waktunya mandi, ya mandi. Waktunya olahraga, ya olahraga. Kalau misalnya ada sampah di jalan, ya pinggirin. Kalau ada anak kucing di jalan berpotensi ketabrak, kamu pinggirin. Latih kepekaan kamu. Ketika kepekaan kamu bagus, nanti jangan kaget. Kamu lagi asik-asik main sama anak kecil, lagi asik-asik ngebelai-belai anjing atau kucing, tiba-tiba ada wanita senyum-senyum sama kamu. Nah, bagus kan? Silakan dipraktekkan ya. Nah, kalau kamu udah memiliki isi kepala atau wawasan yang bagus dan kepekaan kamu pun sudah bagus, masih kurang.
Ada satu lagi wahai para pria yang harus kamu miliki seandainya kamu ingin membuat para wanita menjadi tergila-gila sama kamu. Apa itu? Yang ketiga, untuk menjadi pria idaman, kamu harus memiliki prinsip yang kuat dan jelas. Sekali lagi, untuk menjadi pria idaman, kamu harus memiliki prinsip yang kuat dan jelas. Waduh mas bro, prinsip yang kuat dan jelas itu apa? Nah gini, prinsip yang kuat dan jelas yang saya maksud adalah begini. Kamu sebagai pria harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Wanita paling anti banget sama pria yang gak jelas masa depannya mau jadi apa. Itu benar. Sebagai pria kamu harus jelas kamu maunya jadi apa. Mau punya tujuan apa dalam hidup kamu. Harus jelas. Nah tujuan hidup ini berhubungan dengan prinsip. Contohnya begini, ada sahabat pagar kehidupan masih muda, usianya 20 tahun. Dia laki-laki tapi sudah punya peternakan bebek. Nah menurut saya ini tipe pria idaman. Kenapa? Karena di usia yang masih muda, dia sudah punya pola pikir yang jelas bahwa gua mau jadi pengusaha. Laki-laki yang punya keyakinan diri yang kuat mengenai dia mau jadi apa, itu seksi loh. Percaya atau enggak? Benar enggak? Laki-laki yang punya prinsip atau tujuan hidup yang jelas dan kuat, itu seksi di mata perempuan. Di saat yang lain mungkin melakukan B, dia punya tujuan, gue pengen jadi A, bagaimanapun caranya gue jadi A. Itu di mata perempuan itu seksi. Nah pertanyaannya, kenapa di mata perempuan laki-laki yang punya prinsip yang kuat dan jelas itu seksi? Karena wanita itu butuh dipimpin dan dituntun oleh pria. Sekali lagi, wanita butuh dipimpin dan dituntun oleh pria, bukan terbalik. Betul apa enggak? Nah, dari 3 hal tadi aja teman-teman, kalau kamu bisa praktekkan, hidup kamu pun akan berubah dalam hal romansa. Karena dari 3 hal sederhana ini, wahai para pria, kalau kamu bisa mempraktekkan, kamu tidak akan buang-buang waktu untuk pergi ke salon, untuk pergi ke gym, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan hal-hal yang utama. Ke salon mungkin penting, nge-gym mungkin penting, tapi kalau isi kepala kamu masih 0, sama juga bohong. Percaya deh, itu fakta. Nah mas bro, tadi kan pria, sekarang gimana dong kalau misalnya saya pengen jadi seorang wanita idaman karena memang saya seorang wanita? Ada caranya. Nah wahai para wanita, tolong dengarkan baik-baik, karena ini akan menolong diri kamu sendiri dan juga menolong pasangan kamu ya. Begini, ada yang bilang, mas bro, kok kayaknya laki-laki kejam banget sih? Loh kenapa laki-laki kejam? Abis yang namanya laki-laki tuh, kalau ngelihat perempuan pasti nomor 1 dari fisik. Padahal kan gua gak bisa jadi orang seseksi yang laki-laki mau. Pernah gak kamu ngeluh seperti itu wahai para perempuan? Kamu berpikir laki-laki tertarik kepada kamu dari seorang fisik, karena itu kamu jadi minder, karena mungkin badan kamu gendut, badan kamu hitam, dan segala macam kamu jadi minder gitu. Kamu pernah gak? Kalau kamu pernah, saya punya kabar gembira dan kabar buruk buat kamu. Kabar buruknya dulu. Kabar buruknya adalah betul, memang laki-laki melihat perempuan nomor 1 dari fisik. Itu betul. Kamu harus menerima bahwa laki-laki melihat perempuan nomor 1 memang dari fisik. Tapi kabar baiknya adalah, saya punya rahasia besar bagaimana caranya kamu bisa menjadi wanita cantik tanpa harus kamu bersusah payah. Teknik itu disebut dengan teknik merawat diri. Sekali lagi, teknik merawat diri. Banyak perempuan yang saya lihat minder dengan dirinya sendiri karena dia minder dengan kondisi badannya yang kurang bagus. Padahal itu semua bisa diobati kalau dia mau melakukan satu ketentuan. Ketentuannya apa mas bro? Ketentuannya pria akan selalu suka dengan wanita yang pandai merawat diri. Sekali lagi ya, pria akan selalu suka dengan wanita yang pandai merawat diri. Nah, mas bro, kalau merawat diri kan mahal. Gue masih mahasiswi nih. Kantong gue masih kempes. Kalau gue harus perawatan ini, perawatan itu, gue belum ada duit. Gimana dong? Nah, gini. Kalau kamu sering bergaul dengan para wanita itu akan selalu mengatakan satu fakta loh. Faktanya adalah begini. Setiap wanita itu terlahir cantik. Wanita menjadi tidak cantik karena dia tidak merawat diri. Sekali lagi, semua wanita itu terlahir pada dasarnya cantik. Mereka menjadi tidak cantik karena dia tidak mau merawat diri.
So, nomor satu, rawat diri kamu. Mulai saat ini, perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu, dan rawat diri kamu dengan penuh cinta. Anggap diri kamu seperti sesuatu hal yang sangat berharga. Kalau memang diri kamu berharga, nggak mungkin kan kamu tega membiarkan diri kamu untuk tidak terawat. Nggak perlu merawat diri mahal-mahal. Olahraga setiap pagi, makannya diperbaiki, mandi yang bersih, luluran, dan sebagainya. Itu semua salah satu bentuk perawatan diri kan? Betul atau enggak? Nah, nanti ketika kamu sudah rajin merawat diri, percaya atau enggak, laki-laki akan mulai melirik kamu, mendatangi kamu, atau bahkan mungkin ngantri menjadi pasangan kamu. Ah, serius mas bro? Bener, percaya deh. Coba kamu tanya teman-teman cowok kamu, atau mungkin kamu punya kakak atau adik cowok, bener nggak? Bener nggak sih kalau misalnya cowok tuh melihat nomor satu dari fisik cewek, pasti mereka akan jawab bener. Bener nggak sih kalau yang namanya cowok itu suka dengan cewek yang merawat diri, pasti mereka akan menjawab itu benar. Silakan dilakukan dan lihat hasilnya. Nah, apakah itu aja mas bro, cara menjadi wanita idaman? Oh enggak, masih ada satu hal penting yang harus kamu tahu, wahai para wanita. Ada satu hal penting yang harus kamu perhatikan selain merawat diri, yaitu sesuatu hal yang berasal dari dalam diri kamu. Sekali lagi wahai para wanita, hal dalam diri kamu sebagai seorang wanita itu juga teramat penting loh bagi para cowok kalau memang seandainya kamu ingin memiliki pasangan. Hal dari dalam diri kamu itu apa? Pertama, belajarlah mengendalikan drama wahai para wanita. Sekali lagi, wahai para wanita, belajarlah untuk mengendalikan drama. Setiap wanita, percaya atau enggak, pasti memiliki perilaku dramanya tersendiri. Wanita tidak mungkin tidak pakai drama di dalam berhubungan dalam asmaranya. Nggak mungkin. Hanya mereka bisa mengendalikan drama perilaku mereka supaya tidak merepotkan laki-laki yang ada di samping mereka. Kamu pernah nggak melihat teman kamu yang perempuan, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ngambek tanpa sebab yang jelas? Pernah nggak kamu melihat perempuan seperti itu? Nah, itu drama yang tidak baik. Kalau kamu masih punya perilaku seperti itu, tidak peduli secantik apapun kamu, cowok pun akan mental pada akhirnya karena sifat itu menjijikan bagi para pria. Kendalikan drama kamu. Cara mengendalikannya gimana? Kalau memang kamu sedang bermain drama, kamu pengen punya keinginan dituruti, jangan mempersulit pasangan kamu. Ngobrol dong. Kalau kamu punya sebuah keinginan, wahai para wanita, ngobrol dengan cowok kamu, ngobrol dengan suami kamu. Jangan repotkan mereka dengan permainan drama yang kamu ingin diketahui apa mau kamu, tanpa harus kamu bilang. Itu namanya drama dan itu merepotkan pasangan kamu. Kasian. Kendalikan drama kamu ya. Nah, yang ketiga, seorang wanita itu bakal dicintai habis-habisan sama seorang pria kalau mereka punya servis yang baik. Sekali lagi, wanita akan selalu digilai oleh pasangannya kalau mereka punya servis yang baik. Nah, kalau saya bicara servis teman-teman, saya bukan berbicara mengenai seks saja loh. Tapi servis yang saya maksud di sini adalah jadilah wahai perempuan teman bicara yang baik bagi priamu. Pria itu butuh teman ngobrol. Pria itu pengen ketika pulang kerja, ketika lagi pusing, dia punya seseorang yaitu pasangannya di rumah, baik itu pacar ataupun istri yang bisa diajak ngobrol, diajak diskusi, bukan hanya planga-plongo. Jadi kalau tadi saya bilang pria idaman itu harus membuka cakrawala pikiran dan wawasannya, wanita pun juga harus begitu. Supaya apa? Supaya kamu bisa jadi teman bicara yang baik untuk pria di samping kamu. Dan banyak loh kisah yang mengakibatkan laki-laki terpaksa dalam tanda kutip berselingkuh hanya karena laki-laki itu tidak bisa mendapatkan teman bicara yang baik di rumah. Udah capek-capek sampai rumah, laki-laki bukannya diajak ngobrol malah diomelin. Hati-hati, perilaku kamu yang seperti itu, wahai para wanita, bisa membuat laki-laki menjadi mental. Kamu gak mau laki-laki kamu mental, jadilah teman bicara yang baik untuk laki-laki di samping kamu. Percaya atau enggak, itu fakta. Nah, servis yang lain itu juga penting bagi laki-laki. Servis untuk memenuhi kebutuhan perut,
dan servis untuk memenuhi kebutuhan di bawah perut. Sekali lagi, saya tidak perlu berbicara apa itu yang ada di bawah perut, saya hanya ingin mengatakan kepada kamu bahwa apa yang ada di dalam pria itu memang faktanya berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan seks, dan berhubungan dengan diskusi. Ada 3 hal emas, wahai para wanita, yang pria inginkan dalam hidup ini dari kamu. Pertama adalah diskusi antara kamu sebagai pasangan. Yang kedua adalah bagaimana cara kamu bisa mengisi perut mereka dengan pelayanan kamu, dan bagaimana cara kamu bisa melayani mereka sebagai seorang istri terhadap sesuatu yang ada di bawah perut mereka. Lakukan itu semua atas dasar cinta, bukan atas dasar yang lain ya. Kamu adalah istri yang berhak dicintai dan mencintai. Itu faktanya dan kamu harus terima. Ya. Aduh mas bro, tapi kan gue belum nikah. Ya kalau belum nikah yang di bawah perut jangan. Berikan cowok kamu perhatian yang tulus. Perhatian yang tulus. Servis kamu bagus, cowok akan sayang banget sama kamu. Percaya atau enggak, itu fakta. Ya. Nah, teman-teman, intinya yang saya bagikan panjang lebar ini sebenarnya berguna sekali loh buat kamu. Kalau kamu mungkin ada yang tersentil, ada yang tertampar, sebenarnya tertampar dan tersentilnya kamu ini menandakan bahwa apa yang saya bilang ini sebenarnya ilmu baru buat kamu. Kalau memang kamu ingin berubah menjadi pria idaman dan wanita idaman, lakukan apa yang saya bagikan tadi secepat mungkin. Dan kalau memang kamu mau melakukannya bertahap pun tidak masalah. Karena perubahan, walaupun kecil, intinya tetap berubah. Saya cuma bisa bilang begini, wahai para pria dan wanita, jadilah pria dan wanita yang suportif, pria dan wanita yang saling mendukung satu sama lain, karena yang namanya kesetiaan itu terjadi bukan kebetulan, tapi kesetiaan itu terjadi karena kerjasama kedua belah pihak untuk secara sadar menjaga keharmonisan dan kebahagiaan. Penuhi tugas kamu sebagai pria dan penuhi tugas kamu sebagai wanita yang sejati, maka semuanya akan baik-baik saja. Selamat praktek dan lihat hasilnya ya. Masih ada saya, sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.